ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. ثم قال رضي الله عنه: الفصل السادس في حب الجاه. Bermula pasal yang ke-6 pada menyatakan hubbul jah atau yakni kasih akan kemegahan. Maka itu dicela oleh syarak firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula negeri akhirat itu aku jadikan akan dia bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan di dalam bumi. Ini gawian hati. Dan tiada berkehendak ia akan membinasakan akan orang di dalam bumi, hendak mencelakai orang lain. Dan surga itu bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa gerang hubbul jah? Hubbul jah itu umum maknanya menghendaki kemegahan. Arti kemegahan nangaran kehendak itu berawal di dalam hati. Dan arti kemegahan itu banyak. Ketika kita berbuat baik dua orang lain, lalu di hati kita ingin disanjung oleh orang, maka itu disebut hubbul jah, gila sanjungan. Ada kehendak, keinginan gitu. Mau disanjung itu kada apa-apa. Kalau orang hendak menyanjung kebaikan kita itu kada apa-apa. Tapi ketika kita ada keinginan untuk disanjung oleh orang lain, itu sudah hubbul jah. Hubbul jah. Dan apabila kita beramal, misalnya amal yang saleh, ingin dipuji oleh orang lain, maka itu disebut dengan hubbul jah. Apa hubbul jahnya? Berarti gila pujian. Mun kita beramal amal saleh, dipuji atau kada dipuji orang itu kada urusan dua kita aturannya, itu urusannya kita di Allah Ta'ala. Tapi manakala orang berakhlak dua kita lalu orang memuji kita, itu kada apa-apa. Tapi ketika kita menghendaki pujian itu ada di diri kita, bahkan pintar berakting di tengah orang, nah ini gawian hati bang, jadi kita kada tahu, maka itu disebut hubbul jah. Gila pujian. Dipuji itu ada apa-apa, cuma jangan gila. Biasanya itu. Apabila dipanggil oleh orang lain, lalu mengharapkan di hati untuk dimuliakan orang atau untuk dihormati orang, maka itu disebut dengan hubbul jah, gila hormat. Sekolah pondok pesantren misalnya, budik kampung, di kiau guru, rasa nyaman di kiau guru oleh orang kampung, lalu dijadikannya di rumah, makanya menghadapi orang kampung. Bulik ke rumah, imbah bulik ke rumah, bebini, imbah sudah bebini, ngaran mahir di kiau guru, ujar nang bini yang sadang makanan. Ada menyahuti, pokoknya kada dihirani itu pak. Basudah kada sapa lawas kada dikiau hanyar makan. Nang bini ini kada tahu watak si laki. Nah, 3 hari kemudian nang bini mengeluh 2 minggu. Mak bah ulun rasa kada sanggup lagi berumah tangga dua si anak ini. 3 hari ulun dicuekinya, 3 hari ulun kada dihiraninya. Apa gerang masalahnya? Masalahnya apabila inya dikiau lambat,
potongan kada hiran-hiran. Nah umumnya ikam salah kiau, jangan di kiau ayam, coba kiau guru. Iya, nang bini pas esok hari guru sadang makan guru. Nah, hanya menyahuti inggih jar. Watak itu ngarannya. Nah itu ngarannya gila hormat. Gila hormat itu hubbul jah. Jadi hubbul jah itu gila kemegahan, gila pangkat, gila hormat. Itu bukan pangkatnya yang dipermasalahkan. Pian boleh mencari pangkat, hendak jadi apa aja. Hendak jadi presiden, hendak jadi gubernur, hendak jadi aparat, hendak jadi DPR, hendak jadi pembakal, atau hendak jadi hansip, apakah bisa kok? Kan apa-apa lalu mencari pangkat. Cuma apabila sudah gila dengan pangkatnya, menghendaki dimuliakan oleh orang lain, atau bahkan menghendaki orang di dunia ini pokoknya harus sujud doa aku aja. Wah, itu. Nah itu sudah hubbul jah. Nah, jadi orang bisi jabatan itu kada apa-apa, nang bahaya itu gila jabatannya. Nah, orang gila menjabat kayak apa jadinya? Nah, lalu kada waras. Nah, mudahan Allah tolongi berasihi hati kita bertaat. Nah, hubbul jah itu umum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mal wal jah yunbitanin nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u al baqala. Artinya bermula kasih akan harta dan kemegahan yang disebutkan tadi itu menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati seperti menumbuhkan air akan sayur-sayur. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-jaha huwa intisharus syirk wa huwa madmumun illa liman syaharahu Allah ta'ala min nashri dinihi wa dunya. Artinya ketahui olehmu bahwa jah yang ulun sebutkan tadi, gila pangkat, gila hormat, gila sanjungan, gila kemuliaan, pangkatnya kan apa-apa, cuma cintanya tadi nah. Jah itu yaitu masyhur sebutannya pada orang yang banyak. Jah itu disebut dengan kemasyhuran. Karena kadang orang nang kawah mencapai hatinya kawah hubbul jah mengkada masyhur. Jadi jah itu jar bahasa kasarnya tuh memasyhuran. Nah itu jah ngarannya. Nah, dan yaitu dicela oleh syarak melainkan bagi orang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala karena memasyhurkan agamanya dan dunianya. Jadi pulang kata masyhur itu dihalusi pulang memasyhurkan diri. Nah bisa diartii penuh dengan pengakuan-pengakuan. Nah mengaku bisi kelebihan ini, kelebihan itu, dengan niat apa? Dengan niat supaya masyhur. Nah itu yang ditegah oleh syarat. Nah ini disebut dengan hubbul jah, hendak dimuliakan orang dengan pengakuan-pengakuan itu. Nah, jadi ada pengakuan itu yang dibolehkan, ada yang kada. Nah yang pertama dulu apabila pengakuannya itu kada dibolehkan apabila ada niatnya itu hendak diakui atau hendak dimuliakan orang. Orang memuliakan kita itu kada apa-apa, itu karena orang beradab dua kita. Nah, jadi duduk dua orang soleh itu sunnah, itu sesuatu yang disunahkan bagus, tapi beradab dua orang soleh hukumnya wajib. Nah, itu juga membaca Quran hukumnya sunnah. Ketika kita bertajwid, beradab di dalam baca Quran itu artinya bertajwid, maka wajib bertajwid. Jadi niat diakui, niat hendak masyhur, niatnya hendak supaya mendapat kemuliaan itu kada boleh. Mun orang memuliakan kada masalah. Mun kita hendak minta muliakan orang, nah itu kada boleh. Hubbul jah sudah masuknya. Nah yang kedua, pengakuan yang dibolehkan itu tahaddus bin nikmat.
karena menjunjung tinggi firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, adapun nikmat yang diberikan kepada engkau wahai Muhammad, maka hendaklah dikuya-kuya. Kita misalnya diisi gawian bagus, gawian kita kuya do kawan, alhamdulillah benar aku semalam menggawikan pun anu tuh bagus benar gawiannya. Nah, itu udah apa. Tapi niat tahadus bisnis. Nah, mensyukuri apa yang telah kita gawi, mensyukuri pencapaian apa yang telah kita capai, itu boleh aja. Nah, jadi hubul jah itu urusan hati. Lalu kita kadakawa dengan hubul jah ini menerka-nerka orang lewat zahirnya. Nah, kadakawa. Kecuali terlalu halu benar misalnya. Itu. Nah, jadi ada tiga sesuatu nang orang itu apabila ada tiga ini di hatinya itu kadakawa dimasuki hikmah, dan hatinya itu kadakawa jadi orang yang bijaksana. Ada tiga. Jadi pertama nang menghalangi masuk hikmah dan kadakawa bijaksana itu ngarannya hamur rezeki. Apa artinya? Khawatir dengan masalah rezeki. Model kada yakin rezeki itu adalah menjamin. Kada yakinnya. Nah, itu penyakit. Padahal andai kata kita ini tenggelam di tanah 7 lapis tanah, malaikat maut kira-kira kalau kita hidup jiwa di bawah 7 lapis tanah, malaikat maut kau akan mencari kita. Kau apakah lagi malaikat pemberi rezeki? Nah, jadi Allah itu kada suah terlambat menjulungi rezeki kitanya nang kada sadar. Nah, jadi hamur rezeki itu mau dimasuki hati kita oleh itu, hati kita kada kau masuk hikmah pertama dan kada kau bijaksana. Segala apa aja gawian dijadikan duit, jadikannya bisnis, karenanya takutan rezeki kada sampai aja. Nah, hilang keyakinan di dalam hati. Nah, itu kada boleh hamur rezeki. Yang kedua yang menghantui di dalam hati kita itu wa hasadul khalqi, hasad dengki dua manusia, dihantui oleh kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu seolah orang itu kada kau bijaksana dan seolah orang itu kada kawa dimasuki oleh hikmah. Nah, yang ketiga yang menghantui pulang wa hubbul jah. Apa arti hubbul jah? Umum, ambisi, gila pangkat, gila hormat, gila kemuliaan, gila sanjungan. Mau disanjung itu kada apa-apa, cuma jangan gila. Mau dihormati itu kada apa-apa, cuma jangan gila. Merasa nikmat di situ. Artinya selalu ya, orang misalnya memuliakan kita, berarti orang tuh tahu kedudukannya dan tahu adabnya. Orang tuh bermukawa memuliakan kita, kada memuliakan kita, berapa kita repot ngurus sih. Nah, jangan sibuk hati kita. Nah, kalau kerigitan buang aja, mudah aja intinya, kada dihilangnya. Boleh aja, kada boleh. Nah, sama ketika kita memberi orang misalnya sesuatu, lalu pas kita memberi orang sesuatu itu tuh kada urusnya hendak berterima kasih kah, hendak kada kalian urusan kita. Amunnya inya berterima kasih untuk dirinya juga pahalanya, mun inya kada berterima kasih pun kembali untuk dirinya juga adalah akibat untuk kita. Kada ada. Jadi kada ada urusan apabila jurungi orangnya hendak berterima kasih kah kada kah, itu ada urusan. Nah, cuma apabila orang ini berterima kasih, nah berartinya begini ada. Apabila inya kada berterima kasih, jangan sarik mungkinnya belum paham. Mun orang dihinggapi oleh hubbul jah, memberi kada berterima kasih, sudah diberi jangan berterima kasih. Nah, hubbul jah. Jadi kada ada urusan, jadi urusan kita mau segi amal itu Tuhan aja. Orang memuji kah kada, kah memuliakan kah kada. Nah, dan pasti ini sejalan.
orang-orang yang memiliki penyakit hubul jah mesti punya pangkat. Jadi pangkat ini dijaga, baik itu pangkat dunia atau pangkat akhirat. Pangkat akhirat yang disandang ya, yang dikio orang guru, dikio orang apa misalnya guru ini banyak kan, guru kitab, guru nahwu, guru kontau. Dan semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi pulang nilai sosialnya. Semakin tinggi nilai sosialnya itu, maka semakin tinggi gengsinya. Nah, gengsi itu nafsulnya. Nah, jadi jangan gengsi. Nah, jangan gengsi, biasa aja. Jadi jangan orang ambisi pangkat, berisi kepemimpinan, itu karena diberi pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban dengan apa namanya pimpin. Baik itu rakyatnya, baik itu misalnya di perusahaan bosnya, baik itu di keluarga anak bininya, dimintai pertanggungjawaban. Lalu jara Ahmad bin Hanbal, apabila engkau mempunyai satu permintaan yang dikabulkan oleh Allah dan satu ini yang mustajab, apa yang kita minta? Pemimpin yang adil. Kenapa? Jadi Ahmad bin Hanbal menyuruh bilanya kita bisi doa sebutingnya dan kita tahu dikabulkan, minta pemimpin yang adil. Karena bilanya kita minta rezeki yang banyak, kita aja yang nikmati. Apabila kita minta bini yang solehah, kita aja yang merasakan nikmatnya bisi-bini solehah. Apabila kita meminta pemimpin yang adil, semuaan merasakan keadilannya. Nah, jadi bilanya kita ini bisi doakan pemimpin. Ya Allah, jadikan pemimpin ulun di mana aja, di masyarakat kah, di kampung kah, di kota kah, atau seluruh dunia. Presiden minta pemimpin yang adil. Nah, dan ini gawian sunnah, mendoakan pemimpin itu sunnah. Nah, jadi dikisahkan zaman Sayyidina Umar. Nah, zaman Sayyidina Umar itu ada Sayyidin melantik gubernur nang Sayyidin Andak di Mesir, namanya Amr bin As. Nah, jadi Amr bin As ini dianak di Mesir. Nah, dihiga istana Amr bin As. Nah, dikisah Amr bin As ini orangnya glamor, ya bahasa kita. Pakaiannya bagus, istananya bagus, rumahnya bagus. Pokoknya serba bagus keberadaan Amr bin As. Dihiga istana Amr bin As ini itu ada rumah orang Yahudi. Rumah orang Yahudi ini buruk reyon. Dipikirkanlah oleh Amr bin As. Ya Amr bin As ada tanah di higa Yahudi itu, pulang mepet tuh rumah Yahudi itu. Hendak ditukari oleh Amr bin As, dibanderi oleh Amr bin As. Wahai Yahudi, aku hendak menukari rumah higa. Nah, karena aku hendak bola masjid di sini dan kada muat. Jadi sekiranya ikam mau menjual aku, ujar orang Yahudi, aku bisi ngisiannya. Mennya ikam jual, mana aku pindah. Dan belum tentu pulang misalnya itu dijual, belum tahu kan tanah di lain, masih larang. Lalu kada hendak menjual. Amr bin As ini tak bawah hati, gara-gara Yahudi kada hendak menjual. Diupahkanlah, dilaporkanlah ke zaman ini apalagi Satpol PP. Nah, jadi bahari itu dan Satpol PP sambatannya ajudan ya, hadam aja dikiau, suruh untuk meruntuh rumah orang Yahudi secara paksa. Karena ada orang juga anak diolah masjid. Amr bin As ini kepikiran dia mau olah masjid saja, akan memikirkan perasaan orang. Dan lain orang Muslim dan ini orang Yahudi. Nah, lalu diruntuh oleh bubuhan apa tadi ngarannya? Ajudan Satpol PP kan? Ajudan aja gitu. Diruntuh oleh bubuhan ajudan tadi. Gara-gara Amr bin As kada mau mendengari orang Yahudi ini tulang ke Madinah. Menangis siapa? Datang ke pusat. Siapa pemimpin di Madinah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini presidennya. Amr bin As ini gubernurnya, disuruh memimpin daerah Mesir. Dilaporkanlah bahwa Umar bin Khattab
Nah, mencari-cari orang Yahudi, berapa hari berjalan orang Yahudi sampai kebingungan jadinya Ammar bin As, orang Islam, aku orang Yahudi. Gubernurnya aja galaknya luar biasa kayak Pak Presidennya. Apalagi aku nilai Islam, aku orang Yahudi, diterima orang juga kalau aku datang. Jadi berkecamuk pikiran itu, tatap tolak beberapa hari sampailah di Madinah. Di Madinah mencari-cari Umar bin Khattab, ketemulah seorang laki-laki, yang laki-laki itu berabah di bawah pohon kurma. Berabah, baju buruk, orangnya pakai sederhana, berabah di bawah pohon kurma. Nah, jadi dihampirinya, wahai seorang laki-laki, apakah engkau tahu dengan Umar bin Khattab? Tahu aku. Di mana rumahnya? Rumahnya di atas lumpur. Artinya ada megah. Siapa ajudannya? Siapa kawanannya? Siapa pengawalnya? Pengawalnya adalah orang fakir dan orang miskin. Dan bagaimana pakaiannya? Ciri-cirinya tuh kayak apa? Pakaiannya adalah malu dan takwa. Bah, di mana orangnya? Ini Pak, di hadapan ikan. Ini di hadapan orangnya. Jadi orangnya baju sederhana, baju biasa, lusuh pulang. Di situ nih Pak, aku Umar bin Khattab. Nah, dilaporkanlah orang Yahudi dari orang Yahudi, wahai Umar bin Khattab, ini nah ulun, nah wahai Khalifah. Ini ada gubernur pian di Mesir. Nah, inya menggusur sama ulun kadang menjual. Inya ngotot hendak bola masjid. Ujar Umar bin Khattab, itu ada tumpukan sampah, cari tulang. Ulun mah cari keadilan, lain tulang, ambil aja jadi tulang tuh ambil. Rupanya ada paham juga datang ini. Bah, diambil, mencari-cari tulang onta, ke ini naik gitu, mencari tulang onta. Tak kenal lah tulang onta tulang. Panjang kira-kira, digaris Umar bin Khattab pakai pedang, lurus, digaris ini, kirim 2 gubernur Ammar bin As. Bingung nih orang Yahudi ini bulik. Aku datang minta keadilan, bulik ujung tulang. Sampai kepada Ammar bin As. Wahai Ammar bin As, aku tadi datang, kemana kamu datang? Aku datang ke pusat. Jangan biasa kita datang kepada presiden. Bapak ikam ke pusat melaporkan bahwa ikam menggusur aku. Mbah, apa kabar dari Sayyidina Umar? Kada kabar apa-apa, tapi belum dijurungi tulang ini. Nah, melihat Ammar bin As, pas melihat tulang itu tuh bergaris panjang lurus, berceceran nih, keringatnya nang kayak jagung turunan, menggitir Ammar bin As. Jangan bahasa kita ininya mau nyumpah bungolnya nyom lapor-lapor ke pusat. Kira-kira nyawa nah artinya tahulah ya. Unda ini dapat peringatan. Apa peringatannya di orang Yahudi tidak paham juga. Tulang bergaris ini artinya apabila aku kada kawal lurus sebagaimana garis yang diluruskan oleh Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar akan meluruskan aku dengan pedangnya. Adilnya Sayyidina Umar itu. Yang mau nyenang itu dah kan ikam ambil dikiaukannya dan tadi suruh mendirikan rumah. Jadi bingung orang Yahudi ini. Kiranya tadi macam ada diterima, kiranya macam diambil tanahnya. Berarti orang Islam jadi adil. Adil jar Ammar bin As. Berarti orang Islam ini bujur jar Ammar bin As. Amun nang itu kada jadi kubariakan aja sudah, biar aja sagar masjid. Bingung ya Ammar bin As. Mbah kamu tinggal di mana? Dan hari aku di orang Yahudi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam orang Yahudi gara-gara keadilan seorang pemimpin Muslim. Nah, jadi adil itu membawa rahmat. Nah, adil itu membawa rahmat. Berbeda halnya 2 pemimpin yang diktator. Diktator itu bila jenyakai ini harus ini, bila nyokade penjara. Nah, beda.
Jadi pemimpin-pemimpin itu mestinya adil. Kenapa? Karena sesuai dengan janji oleh Rasulullah SAW, orang yang pertama masuk surga itu pertamalah dituliskan urutannya al-imamul adil, imam adil, pemimpin yang adil, baik itu pemimpin negara, baik itu pemimpin di dalam kelompok, baik itu pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, jadi berumah tangga itu ada juga rumusnya. Jangan juga berumah tangga itu keras, kawan juga. Bini itu ibaratkan tulang yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Apabila dikerasi patahinya, apabila diumpati kita yang bengkok. Jadi dikadang-kadang, modelnya dikadang-kadang tak baik kalau. Nah, dikadang-kadang, jangan disuruh pakai api loh yo. Dilurus-lurus akan bagaimana itu bang sudah begininya. Dan jangan juga rumah tangga itu diktator, kecuali masalah kebaikan. Nah, ini kita seorang pemimpin, jadi andai kata kita ini seorang tentara, siap gerak ya tentarawan keras kan. Walaupun kita sebagai seorang tentara di rumah tangga jangan kayak tentara. Mamanya sudah kamu masak, siap di rumahnya. Sudah begitu siap jauh makanya tentara itu rumah tangga. Nah, jadi berumah tangga itu kayak kanak-kanak. Nah, di dalam rumah kayak kanak-kanak rame begayaan ya kalau begayaan kepaderan. Di rumah kayak kanak-kanak, di luar kayak lelakian. Nah, jangan di rumah kayak kanak-kanak, di luar kebencongan. Nah, ini gitu. Jangan kayak itu. Jadi rumah itu wajar, jangan misalnya bergaya kayak kanak-kanak, itu bukan meruntuh harkat martabat laki itu ada. Nah, justru itu mengolah pendapat kita tuh bisa diterima di dalam rumah. Nah, itu sekelumit tentang imam yang adil, termasuk kita ini insya Allah imam bertaat. Nah, mudah-mudahan bawa adil. Nah, sepaling ada kita ini adalah imam untuk diri kita. Berarti kalau kita imam untuk diri kita, perlakukanlah batang tubuh kita ini sesuai yang disuruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada keadilan kecuali mutabaah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gawian paling adil sudah di awak kita. Nah, jangan menjerumuskan awak kita masuk ke neraka tuh kita gara-gara kada adil dijerumuskan. Nah, mudahan hati kita bersih, amin. Mudahan dihilangi hubul jah, amin. Nah, dan mudahan jadi pemimpin yang adil. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tazallul wala tashur wala tarfa' shakhsaka litudzakkira bi ilmin wa ghairihi wa aqtum wa asmut taslam tasurrul abrar wa taqidul fujjar. Nah, artinya hinakanlah akan dirimu. Hinakan itu bukan kita berbaju buruk, berbaju lapit, ini gawian hati. Nah, artinya merasa bahwa kebaikan yang kita dapat ini sudah didapat oleh orang terdahulu, jadi jangan sombong. Kita ini bisa baca kitab orang terdahulu sudah ada terdahulu. Nah, itu. Dan jangan engkau masyhurkan akan dirimu, artinya dengan pengakuan, apalagi pengakuannya itu dusta supaya dihormati orang lain. Dan jangan engkau angkat akan dirimu, angkat diri, aku nikam, nah supaya disebut oleh orang dengan mempunyai ilmu dan lainnya. Nah, dan kita ginilah apabila kita merantau ke suatu tempat, lu ingat pesan daripada guru ulun, yang pertama ditampilkan itu jangan ilmu tapi adab. Karena ketika orang melihat kita mau kenal atau ada orang ada komenangguh ini ilmu kah kada kah? Tapi orang pas mitihi kelakuan kita, mitihi pandir kita, di situ orang menilai kita ini orang ini beradab kah kada kah? Maka dari itu kesan pertama kali apabila kita bertemu dengan orang, tampilkan adab, jangan ilmu. Nah, lain ilmu salah. Dan sembunyikan olehmu akan dirimu humul.
humol ngarannya guru sekumpul itu dulu amalannya humol. Jadi sidin bisi amalan guru ulun berkisah sidin bisi amalannya humol. Ternyata sekalinya lawas mengamalkan amalan humul bersembunyi, sekalinya masyhur kada kalau sudah tohok bersembunyi, sekalinya Allah Ta'ala masyhurkan. Mungkin kita ini tohok masyhur tapi tinggal. Jadi santai aja, biasa aja. Nah, dan sembunyikan pengetahuanmu kan, kalau pengetahuan disembunyikan dulu, adab dulu tampilkan. Nah, dan diam engkau niscaya sejahtera engkau daripada kejahatan, lagi menyukakan akan segala orang yang saleh dan menyakitkan hati orang yang fasik. Nah, al-fasul sabi fi hubbid dunya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berasihakan hati kita seberataan. Allah Ta'ala olah hikmah dan bijaksana di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dengan segala kemudahannya, dan hajat akhirat dengan segala keampunannya, dan dipermudah kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah